Ramaikan pesta demokrasi, Terelie beri tips jitu pilih presiden. Sang penulis seperti saat Anda. Dilansir dari Kila.com, pemilihan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres merupakan momen penting dalam proses demokrasi sebuah negara. Apalagi saat ini Indonesia tengah berada dalam kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024. Warga negara Indonesia sebentar lagi akan menyelenggarakan pesta demokrasi pada 14 Februari 2024, yakni pemilihan umum pemilu, presiden dan wakil presiden serta legislatif. Sebuah akun X dengan username @davidni membagikan cuitan tips cara memilih presiden menurut salah seorang penulis kenamaan Indonesia, yaitu Terelie. Nasihat Terelie yang sangat sederhana tapi logis. Bunyi cuitan akun tersebut dikutip Kila.com pada Kamis 11 Januari 2024. Adapun judul dari cuitan tersebut yakni pilihlah presiden seperti saat Anda diseleksi waktu masuk kerja. Berdasarkan cuitan tersebut, sang penulis menyarankan untuk melakukan pertimbangan memilih presiden sama halnya seperti saat kita diseleksi kerja, bersih dari catatan kriminal. Terelie menyarankan agar sebelum menentukan pilihan, ada baiknya memeriksa catatan kriminal dari paslon tersebut sama halnya seperti kita yang diminta untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian SKCK saat melamar pekerjaan. Jika kalian saat melamar pekerjaan disuruh bikin SKCK dan lain-lain, itu artinya kalian sedang dinilai apakah pernah terlibat kriminal, tindakan kejahatan, dan lain-lain atau tidak, ujarnya kembali. Segitunya kalian dipaksa untuk bikin SKCK, padahal itu lowongan yang rendah saja. Maka saat memilih presiden, giliranmu yang pakai standar tersebut, sambungnya. Terelie juga menuliskan jika capres yang dipilih haruslah benar-benar bersih. Kalian periksa apakah capres yang mau kalian pilih beneran bersih atau tidak, apakah dia anti korupsi atau tidak, di sekitarnya banyak koruptor penjahat atau tidak, tulis Terelie. Riwayat pengalaman, kita patut menilai capres dan cawapres mana yang dianggap paling berpengalaman serta kompeten untuk memimpin negeri ini. Selainnya seorang pelamar kerja yang diminta CV untuk dijadikan acuan kelayaan atau tidaknya. Jika kalian saat melamar pekerjaan disuruh kirim CV, dimintai riwayat pendidikan pekerjaan, ditanya pengalaman dan lain-lain, itu artinya kalian sedang dinilai layak atau tidak untuk mengisi lowongan tersebut, jelasnya kembali. Maka, ayolah sekarang giliran kalian melototin CV dari pasangan Pilpres ini. Lihat mana yang paling berpengalaman, paling kompeten, ujar sang penulis. Kemampuan komunikasi. Apabila seorang pekerja biasa saja harus menjalani tes untuk mengetahui kualitas komunikasinya, maka sudah sepatutnya calon pemimpin yang akan mengurus negeri ini harus memiliki kualitas komunikasi yang baik pula. Kalian saat melamar pekerjaan, ada sesi interview kan? Ditanya-tanyakan, itu artinya kalian sedang dilihat kualitas komunikasinya, cara menjelaskannya. Maka, ayolah saat pilih presiden juga lihat kemampuan komunikasi pasangan capresnya, ungkapnya kembali. Lihat kualitas menjelaskannya dan isinya, kan gak asik loh. Kalian yang hanya untuk staf bawah dites kemampuan komunikasinya, masa yang mau ngurus negara tidak? Paparnya kembali. Sikap kita sebagai pemilih dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat, itu bermakna bahwa rakyat memegang kedaulatan penuh dan memberikan mandat kepada calon pemimpinnya melalui sebuah proses pemilu. Itu artinya kita sebagai rakyatlah yang harus tegas menentukan sikap terhadap calon pemimpin bangsa dengan tidak menunjukkan sikap yang seolah menjilat atau bahkan selalu memberikan pembelaan untuk membenarkan perilaku calon pemimpin tertentu. Terakhir, catat baik-baik jika saat melamar pekerjaan kalian yang berharap diterima, orang lain yang akan memilih, maka saat Pilpres ini kaliannya yang akan memilih, paparnya kembali. Coba lihat saat melamar pekerjaan betapa dingin, kejam, dan seenaknya saja itu manajemen yang memilih karyawan barunya. Maka kenapa kalian tidak bisa begitu? Dingin, kejam, dan terserah kalian mau milih siapa, sambungnya kembali. Terelie menjelaskan bahwa sangat penting memilih capres yang benar-benar akan membawa negara Indonesia untuk lebih baik lagi. Merdeka gitu loh, jangan malah kalian yang ganjen kesana kemari menjilat capres-capres ini. Seriusan loh, my friends, itu kadang membingungkan sekali. Kaliannya yang akan memilih pelayan-pelayan yang akan kerja mengurus negara kita, maka kalian harus galak sekali dengan mereka. Jual mahal, kritis lah kok piye. Kalian malah suka rela belain orang-orang ini. Jadi ayo pilihlah presiden seperti saat kamu diseleksi masuk kerja, pungkasnya kembali.